Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ningtyas, NPM 19220003. Mata kuliah yang saya ambil adalah Sejarah Asia Tenggara. Dosen pengampunya yaitu Ibu Umi Hartati NPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Spanyol. Selamat menyaksikan teman-teman. Saya akan jelaskan yang pertama, yaitu masuknya imperialisme barat di Asia Tenggara. Yang pertama, Yordanius dari Italia. Yordanius ini seorang pendeta dan ia masuk ke dataran di India, dan dia menceritakan ini dalam buku The Wonder of the East. Ia bercerita di sana penduduknya menghasilkan rempah-rempah yang ada di Sumatera, Jawa, dan Java pada tahun 1330. Tokoh yang kedua yaitu ia menggunakan jalur darat untuk sampai ke Cina. Pada akhirnya dia juga mengarungi untuk masuk ke Asia Tenggara, dan dia kaget dengan temuannya yang ada di Sabah. Menurut beliau, di Sabah itu dikuasai oleh kaum wanita, dan di sana dia dijamin makanannya oleh Ratu Sabah. Dan kisah itu diceritakan kembali, dan ia membuat sebuah buku yang berjudul Anoso Boiman. Nah, yang kedua saya akan jelaskan yaitu imperialisme barat yang masuk ke Asia Tenggara. Yang pertama itu bangsa Portugis. Sebab-sebab kedatangan bangsa Portugis: yang pertama, Resequenta. Maksud dari Resequenta adalah semangat untuk kembali menjajah bangsa yang pernah menjajah bangsa Portugis ini. Dalam hal ini adalah orang-orang Islam. Yang kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1400. Ketiga itu lahirnya kembali Rease atau lahirnya kembali jiwa atau semangat untuk bebas. 1953. Yang ketiga itu lahirnya kembali Rease atau lahirnya kembali jiwa atau semangat untuk bebas. Ini adalah untuk orang-orang bangsa Eropa. Bahasa Portugis itu yang bernama Francisco de Almeida. Ia berhasil menguasai pantai Malabar, tetapi tidak ingin menguasai Malaka karena ini strategi dari Portugis. Pada tahun 1522, Portugis menghubungi Ratu Pajajaran untuk membendung kekuasaan Islam, tetapi dalam hal ini mereka gagal karena kesombongan dari Portugis ini. Hampir dari seluruh Asia yang ada di Asia Tenggara, Portugis ini hampir semua ikut berperang melawan penguasa setempat. Menurut Sir Thomas Roy, jatuhnya bangsa Portugis itu ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama yaitu Portugis itu hanya mengandalkan kekuatan perang. Yang kedua, Portugis itu sering memancing keributan. Jadi para penguasanya itu sering merebut daerah tempat yang ia singgah. Yang terakhir, Portugis itu datang sebagai penakluk, jadi daerah yang tempat persinggahannya itu tidak menyukainya. Itulah sebab-sebab jatuhnya bangsa Portugis pada saat itu. Yang kedua saya akan jelaskan yaitu bangsa Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali menemukan Filipina adalah Ferdinand de Margallès dalam rangka perjalanannya keliling dunia pada tahun 1519 sampai tahun 1522. Pada saat perjalanan ke Cebu, Ferdinand ini terdapat perselisihan dengan penduduk asli yang ada di sana, hingga akhirnya dia mati. Dan pada tahun 1522 bahasa Spanyol bertemu di Maluku, ia terlibat perselisihan. Menurut kedua belah pihak, Portugis dan Spanyol ini telah melanggar perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 dan diakhiri perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Tujuan kedatangan Spanyol ke Filipina adalah untuk mencari rempah-rempah untuk hubungan Cina dan Jepang. Yang ketiga saya akan jelaskan yaitu Perancis. Pada datangnya bersamaan imperialisme barat di Asia Tenggara, pihak Perancis itu untuk membuka perdagangan di Asia Tenggara tersebut. Pada tahun 1609
datanglah maskapai di Banten. Kemudian pada tahun 1603 maskapai Hindia Timur didirikan di Paris. Pada saat itu pengaruh Belanda sangat berpengaruh luar negeri. Ketika saat itu terjadi sebuah kesalahpahaman, pihak Belanda itu tidak boleh ikut berdagang di daerah tersebut, hingga pihak Belanda itu tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan hingga akhirnya lanjut ikut bekerja sama. Pada tahun 1588 Raja Nara itu jatuh sakit hingga pasukan asing datang dan mengusir Falcon dan Perancis di daerah tersebut, hingga dia memutuskan untuk pergi dari daerah tersebut. Keempat saya akan jelaskan yaitu dari bahasa Inggris. Pada tahun 1579 pihak Inggris yaitu F. Dragon itu datang ke Ternate. Maksud dari selain untuk menjelajah keliling dunia, pula yang memiliki rempah yang sangat banyak. Tujuan awalnya itu yang mereka inginkan, tetapi karena hanya ingin menguasai daerah tersebut, jadilah banyak peperangan yang ada di sana untuk menguasai daerah tersebut yang memiliki banyak rempah-rempah. Yang terakhir saya akan jelaskan yaitu Belanda. Sebelum Belanda datang ke Asia, Belanda itu sudah mengambil seluruh rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena pihak satu musuh terbesar dari Belanda. Jadi Belanda ini ingin menguasai rempah-rempah yang ada di sana. Dan pihak Belanda tuh banyak sekali mendapat karena adanya tanah paksa. Yang kedua karena disewakannya tanah Indonesia ke Cina. Dan ada juga masa liberalisme dan politik etika. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah bangsa Barat yang datang ke Asia Tenggara itu yang memiliki tujuan awalnya hanya untuk perdagangan, tetapi karena melihat potensi yang ada, mereka tuh ingin menguasai daerah yang tempat ia singgahi karena melihat banyak sekali potensi yang ada. Contohnya itu tempatnya strategis untuk berdagang. Yang terakhir juga tuh sumber daya yang mereka punya itu sangat banyak. Jadi mereka ingin menguasai tempat yang mempunyai potensi yang sungguh banyak sekali. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.